Sekarang itu udah mulai hilang karena di sekolah dicontohkan seperti itu. Beberapa kasus daripada teman-teman yang sekolah itu juga bisa cerita terang-terangan. Waktu itu saya itu fun fact-nya ya, di sana itu ada apa namanya fotokopian yang besar. Jadi kita datang, Ustadz, dokter ya. Jadi yang tukang fotokopinya orang Mesir ya. Jadi tukang orang Mesir, Istiqomah, kamu mau apa? Medeni. Apa medeni ini ya? Awalnya mak Mesir itu wah Gelak-gelak. ngeri. Apa? Ada cerita apa? Ya banyak, maksudnya kayak yang Itu beliau ngendikan akhlaknya ayo dijaga aja, diarahkan niatnya yang baik, tapi hanya sedikit Gus dosen-dosen yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada waktu kesempatan di pagi hari ini kita akan biasa podcast. Nah, untuk di sini alhamdulillah ada pembicara-pembicara yang sangat luar biasa dari beberapa negara ini ya, alumni. Tapi aslinya Kudus Pret. MATBS. Kita sama-sama MATBS. Mungkin saya akan memperkenalkan sebelah kiri saya terlebih dahulu. Monggo. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munawir. Lulusan MATBS angkatan 2016 di Pondok Al-Fatah, mungkin sekitar 3 tahunan. Lanjut ke setelah itu ke Yambut terlebih dahulu, baru ke sana. Kemana Mas? Ke sana, ke Yaman. Oke, lanjut sebelahnya. Perkenalkan, nama Muhammad Ibnu Fakih Al-Fikri, asli Batang, di lulusan MPA TBS, kemudian lanjut MA TBS 2016, terus jalan-jalan 2 tahun, baru 2018 terbang ke Mesir. Oke, untuk yang terakhir, Loh, saya ini luar biasa. enggak. Saya tuh di sini tuh bukan jadi pembicara. Dalam artian ini saya lihat dua-duanya tegang, Bro. Jadi kan mau kan 3 negara lah. Ya, Dari ini Saudi. obrolannya antar 3 negara bisa, empat negara lah ya. Cuman dalam artian santai mawon. Iki koyo perkenalkan nama saya. Kulo derek nawir. Kalau biasa, Gus. Mungkin ini Gus, belum makan. Belum makan, nanti disiapkan lentong lah kalau ada ya. Jadi boleh masuk ya Mas Najibul. Kita tuh ada satu program yang kita wajibkan kepada Litbang sebenarnya. Cuman tadi malam kepikiran banget, ono Mas Fakih sama yang tadi malam Mas Aufa, kemudian Mas Nawir. Bisa deh kita bikin podcast. Saya pengennya mereka yang bikin apa namanya konsep dan lain-lain. Tapi ya maklum lah tadi kalau dikata yang Litbang Mas Sopil agak separuh ya betul. Karena ternyata apa yang saya instruksikan itu separuh betul kan. Jadi sebenarnya Mas Aufa yang saya harapkan. Tapi alhamdulillah ketika saya tadi pagi berenung di hammam di WC itu sambil ngeden itu, wah iya ini obrolan cocok di 4 negara, 3 benua dalam satu rasa. Tepuk tangan dong. Jadi santai mawon. Saya itu tujuan intinya gini Mas Fakih, untuk mewakili Mas Kimbul juga dan lain-lain. Pengennya itu adalah beberapa maklumat atau faedah yang bisa kita ambil dari pengalaman hidup pahit kalian. Tentunya juga hidup manis lah ya. Tapi untuk mukadimah saja, nih 2 anak ini emang agak rebel dulu. Rebel itu ya jiwa-jiwa pemberontak. Ampun. Tapi sukses. Ya ini contoh rebel yang sukses ya seperti ini ya. Wah, ini. Ya jadi ya nggak apa-apa dan itu alhamdulillah
menjadi apa namanya menjadi perhatiannya Abuya Umi sehingga kalau mendoakan jadi ketok terus raine calon dan mungkin sekarang saya kira sudah mencapai makom ustadziyah ya menjadi ustadz ya. Jadi insyaallah jadi terima kasih sebelumnya saya mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Putra Al-Fatah atas apa bukan kunjungan ya atas panjenengan mau memenuhi undangan kami yang sangat mendadak walaupun Gus Fakih ini katanya ada acara yang sangat banyak sekali menyempatkan waktu Masya Allah tanpa apa akomodasi mangkat-mangkat dewe gak ono bisara gelem ini susah dan pertemuan seperti ini gak bisa selamanya kan mengingat kita gak tahu 10 tahun lagi beliau jadi Habib apa kira-kira. Ya, khair. Mungkin Mas Najibul mau nambahin. Santai Mas Nawi. Mas Fakih. Nanti sebelumnya durasi berapa ya kita kesepakatan? Tadi panitia sampai subuh. Oh gitu ya, siap. Lah ini sih nggak siap. Siap. Tetap siap. Mungkin dicukupkan 60 menit nanti. Ya mungkin 60 atau 60 menit 60 lebih. atau lebih. Tadi waktu sebelum masuk ke ruangan, Gus, saya tanya, Mas Fakih, namanya siapa? Muhammad Fakih LC. Iya, harus ada LC ya. Harus sih. Lulusan Kaira Pak Conge ya? 4 tahun kok. LC itu lulusan Kairo apa lulusan Conge gitu. Conge itu mah. IAIN. Iya. Oh. Atau LC lagi cemas juga bisa ya. Lagi carut marut. Carut marut malah. Apa yang mau disampaikan kira-kira di sini? Niku. Saya kan sebenarnya misinformasi karena semalam itu kan Mas Alawi bilang mungkin besok Gus Anik ikut podcast. Terus kata Mas Huntoya, Gus Anik pagi tindak. Iya. Wah, cocok. Ini prank macam apa ini? Kehidupan Mas Fakih. Ya Allah. Ya betul, harusnya pagi ini ada acara cuman cancel. Alhamdulillah Ya untuk ketemu orang-orang soleh ini. Oh iya. Gila, mambu Fir'aun orang muda. Apa kira-kira yang bisa diceritakan dulu Mas? Apa kesan-kesan setelah beberapa tahun nggak kesini? Ya kan Mas Ibnu Fakih kan baru sekali ini ya. Baru sekali ini. Setelah lulus langsung. Lulus. Beda. Maksudnya nuansanya beda. Ya masih sama. Nuansa beda tapi rasanya masih sama karena kembali lagi karena kita masih dalam satu bimbingan Abuya Ahmadi jadi ya walaupun nuansanya beda tapi nggak mangklingi lah maksudnya nggak mangkling tetap sama kok tetap di bawah satu naungan derek Gus Anik derek Abuya Ahmadi insyaallah semuanya sama. Kalau Mas Nawir sendiri setelah itu kan bener ya. Ketawanya loh. Ya kan saya gini-gini aja. Enggak dalam artian yang saya tanyakan tuh nuansa pondok atau nuansa yang di Al-Fatah ada perubahan. Ya, kalau Mas Oke itu tadi lihat santri-santri sekarang soleh-soleh. Burano soleh. Kalau dulu kan masih banyak yang apa? Ya rebel itu. Iya, saniki. Bro. Soalnya mungkin masih pondok baru kan, Bro. Iya, betul. Saniki mungkin Itu ya kesan-kesannya setelah keluar dari Al-Fatah kemudian balik lagi kayak gitu. Mana merasa apa ya, Gus? Sungkan juga. Kenapa sungkan? Maksudnya ya ora kenal. Iya, mboten ngelihat santri yang sekarang enggak kayak dulu gitu loh maksudnya. Gitu, agak merasa kalau Mas Fakih kan beda tapi rasa tetap sama. Iya tetap nek kalau santri-santrinya kan nek dulu kan mau apa ya? Kalau sekarang lebih santai. Mesti kali jenengan, kali abuyan ku karena enggak ada yang nakal ngono lho. Kalau dulu kan menghindar. Ben ora ditakoni. Ora nakal. Iki lho winganane setahun ra ngetok ning pondok. Nak kurang nakal apa coba? Mungkin
ditulari beliau. Di terakhir. Enggak, tapi terus terang Mas Najibul, untuk angkatan Mas Nawir sama Mas Fakih, enggak apa-apa ya undang Mas walaupun Ustadz hasilnya. Ya dua Ustadz ini saya itu enggak begitu intens megang mereka berdua. Karena memang sudah masih di Madinah waktu itu kira. Makanya ketika ceritanya yang paling legend itu kan ketika saya ada di rumah itu mereka soleh legend. Tapi nek aku balik ning Medina aku sangang sasi koyo wis karepe dhewe. Ya betul kayak gitu ya. Mode samaran, Gus. Mode samaran. Iya, mode samaran. Pokoke ning ngarepanku wedi nek dikasaf, di opo jarene. Kenapa ada cerita seperti Tapi itu? memang seru, Gus, di angkatan Mas Fakih dan Mas Nawir dulu. Apa? Waktu ada takziran bareng-bareng. Bareng-bareng semua Gus, satu Oh, angkatan. no, Satu ya. angkatan. Sampeyan menangi ya? Nggih, menangi. Oh, bener berarti. Ketika Gus Fakih masih mengerjakan tugas falak teman-teman satu pondok. Soalnya kalau Gus Fakih ceritanya lucu, Gus. Pergi bonek, terus jatuh, pakai terbuka, bawa terbuka kemana-mana. Terbuka ya, betul Iya, ya. Awal terbuka masuk Mas Fakih. Mas Fakih, kalau Mas Nawir kan dulu Lurus. lurus di depan. Tapi meneng gelenggem itu, tapi keren itu. Tukaran besok kan. Tukaran sama sate, Gus. Oh iya sate. Nurul. Boten. Oh enggak kok. Oh, wis ini kok. Jitni, Gus. Bodoh ya, Bu. Iya, Bu. Itu kalau kan. Sorry. Allah, lucu. Tapi itu kan masa-masa Masalah. kelam. Ya makanya saya kan kita cair aja gak usah kemana-mana, nggak berat kok. Paling LC kemarin judulnya apa bikin skripsi? Kalau Kairo kan Al-Azhar itu enggak ada skripsi. Ini jadi ada informasi berarti LC-nya sekarang nggak pakai skripsi. Dari dulu apa Dari dulu. Oh berarti kita yang salah dulu denger. Itu kalau S1 memang tidak ada skripsi. Berarti bahas takmili istilahnya. Malah bahkan kalau S1 itu enggak ada bahas. Ajib, enak banget ya. Bahas itu pernah di Semester 5, semester enggak, saya malah di tahun pertama. Di tahun pertama termin 2 itu karena corona. mana ijul bahas gitu kayak gitu. Semuanya bahas. Iya, iya betul. Dan ketika bahas di tahun selanjutnya ternyata dari Azhar ini tidak sesuai dengan visi misinya Azhar. Kembali lagi ke setelan awal. Kembali ke setelan awal, nggak bisa. Kalau bahas terlalu enak. Dalam artian enaknya, enak di siapa? Enak di mahasiswanya. Kok bisa? Kan itu kewajiban mahasiswa. Nggak ada, kalau saya nggak ada, Gus. Jadi bahas itu kan untuk kalau yang waktu corona karena biasanya ujian itu di ruangan soal dan lain-lain, maka ujiannya diganti bikin bahas. Terus akhirnya penilaiannya yang susah. Iya, karena nggak susah. Pokoknya yang ngumpulin najah. Oh gitu. Sampai kesimpulan yang ngumpulin najah. Standarnya terlalu jatuh. Yang penting garap. Iya kan, Pak Sujadi banget kan. Pak Dan Sujadi. itu masih banyak yang nggak garap. Ada dan yang tak naik, enggak. Kalau Terus kembali ke setelan awal, ujian seperti biasa, tahriri, safawi. ya kalau di Madinah, ini ngomong Madinah, saya dulu kiranya kalau LC itu harus pakai bahas, karena yang saya itu BSc kan, bachelor itu setingkat dengan LC, cuman tidak ada tuntutan bahas, cuman di akhir itu ada bahas takmili. Waktu itu saya masih ingat banget yang kita bahas itu tentang, untuk info teman-teman, bahas itu semacam skripsi ya gitulah ya. Jadi ora bingung sampean bahas-bahas yo makalah. Tapi kalau di semester akhir kan skripsi jadinya. Kita tuh BSc bachelor itu enggak ada bahas yang muqaddam untuk diajukan untuk mendapatkan BSc, enggak ada. Cuman saya masih ingat manahijul bahas, kan ada pelajaran manahijul bahas, metode bikin artikel, bikin makalah itu ditaruh di semester 6 kalau nggak salah. Lalu maka di semester 7-8-nya itu sudah fokus ke bahas. Ya karena kita itu ilmu hadis atau hadis, maka kita disuruh untuk mencari judul dan lain-lain. Saya waktu itu masih ingat yang saya bahas dan takhrij itu ahadits anisum wal basal fi sahihail Bukhari wa Muslim gitu. Tapi delalah tulisannya hilang wis bodek gitu guys. Karena waktu itu enggak pakai drive kan.
Kekorup itu. Nah, yang itu pakai itu laptop Sony Vaio yang gede gitu ya. Nah, itu ada dulu, hilang semuanya. Nah, ya itu aja yang kita kerjakan dan di Saudi dengan Mesir kita ngomong ya perbandingan kencengnya itu. Kalau Saudi itu gampang, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, itu pasti keluar. Musyrik bid'ah itu keluar. Kemudian orang Arab itu Saudi, Mamlakah Arabia Saudi itu tidak begitu suka kembali ke kitab-kitab usul. Misal di kelas diajarkan tadribur rawi, kita mustalah hadis tadribur rawi. Akan tetapi pada prakteknya yang dicari anak-anak itu fotokopian mulakhasnya. Apa yang karena dosennya itu terlalu idealis dengan apa yang disampaikannya. Dia harus pokoknya materiku yang keluar itu yang di ujian. Kalau di kitab belum tentu keluar. Akhirnya bocah-bocah ini pinter kan, diketik, bahkan ada yang merekam dulu, didengokno terus diketik, kemudian dibagi-bagi. Lah, waktu itu saya itu fun fact-nya ya, di sana itu ada apa namanya fotokopian yang besar. Jadi kita datang, Ustaz, doktor ya. Jadi yang tukang fotokopinya orang Mesir ya. Jadi orang Mesir, Istiqomah, kamu mau apa? Muqarrar mustalah hadis, min. Siapa? Yang ngajar? Si fulan gitu. Ini ada. Ini ada sak jawabannya sak kuncine. Ini apa? Nek gini TBS itu podo Ada. Nah, mana? Sama persis. Jangan disebutkan. Enggak apa-apa, sebutkan aja. Nanti kita minta sponsornya. Nah, jadi kalau sampean tanya Gus, ini kok pinter sampai kemelot seperti itu? Bukan pinter. Anjen orang Arab itu enggak suka ribet. Jadi kitabnya setebel itu paling yang isinya mungkin 400-500 halaman, jadinya cuma 40-50 halaman selesai dalam semalam untuk seorang Gus Hanik kan. Kan gampang gitu kan. Masya Allah. Jadi kita tuh sering pakai itu, nggak pernah fokus kalau belajar itu, santai baik. Mungkin kalau Mesir beda, soalnya naudzubillah min dzalik. Yaman juga sama ya Ustaz Nawir. Iya, kula cuma mboten kuliah. Ya, pondok kan. Maksudnya dalam artian soalnya juga berat dan tuntutan hafalan kalau orang Yaman itu, ya kan? Beda dengan Mesir pemahaman dan wawasan baca. Saudi mulakhas cukup ringkesan. Sebenarnya konsepnya sama, Gus. Maksudnya dalam mulakhas itu juga mahasiswa sana pun pakai terakhir sebelum ujian itu yang dicari adalah talkhis. Karena nggak mungkin dia baca berjilid-jilid, tapi keluar nggak di ujian? Tergantung dokter. Kan bener kan? Enggak, kalau Saudi bisa dikatakan 90% keluar. Jadi belum masuk tahun ajaran, kita sudah tahu dokternya di jadwal ini bakal pelajaran ini si fulan. Kita tanya ke fotokopinya, ada nggak? Ada, lengkap. Apa yang disampaikan nanti di kelas sama, makanya kalau goib nggak masalah. Udah tahu. Cuman orang Saudi nggak enak di goibnya. Kalau di Azhar goib terus, moro pas ujian toh, enak. Kalau di kita nggak bisa. Bahkan kalau goib 25% ke atas dari satu semester DO. Tapi goib itu juga mempengaruhi nilai, Gus. Atau ada nilai tersendiri dari absensi? Betul gini Madinah. Iya dong, itu termasuk 25% itu nilai sudah. Maka 75%-nya itu sudah yang di pelajaran. Emang tuh Gus 25% goib, sementara kita misalnya nggak bisa garap 25%. Yo nek iso garap kabeh nek 0. Repot itu. Amalus sanah kan istilahnya, itu termasuk amalus sanah. Jadi satu pelajaran misalnya hadis itu nilai 100, maka 25%-nya diambil dari kehadiran. Sama di Indonesia. Oh iya bisa sama ya. Kalau udah gini kelas itu turu. Mana nek dokter sing apunten ama itu picek-picek ngono suwendeng aku. Sing dokter Mesir ngajarnya anakku Alfiah Ibnu Malik. Walah dia Syarah Ibnu Akil. Wis pokoke iku pakai gregetno pokoke. Nah, untungnya kok picek ngono. Aku iso turu. Apunten menguasai cerita. Kalau Mas Nawir ini di pondok apa dulu Mas? Di Pondok Al Idrus. Oh, Mahat Al Idrus. Itu pondok qiraah apa pondok apa ya? Niku wonten program
4 program Gus. Wonten qiraah juga termasuk wonten syariah. Sampean waktu itu sempat ikut yang mana? Niku waktu awal tahun niku syariah. Terus syariah pun melampah. Akhirnya tahun kedua kula nyubi nderek qiraah juga. Sudah ambil. Nggih, sudah ambil sempat setengah tahun niku. Cuma ketika sudah melampas setengah tahun niku ada tabrakan jam syariah sama qiraah. Akhirnya disuruh milih ya. Gak bisa kompromi. Nggih, lah. nggih. Akhirnya disuruh milih, akhirnya saya milih yang syariah soalnya sudah di kelas 2. Ngapal ke apa kalau di syariah apa namanya? Qiraat harus Nah, qiraah niku harus niku menandum satibi Gus. Satibi ya, standarnya Satibi ya, Satibi. Jadi untuk konco-konco Satibi tahu ya, Hirzul Amani. Iya. Itu standar paling umum untuk qiraah sab'ah, nanti ke atasnya durrah dan lain-lain ya. Masya Allah. Gak usah ngelang, gak usah aneh-aneh. Ini yang belajar qiraah untuk nyesel nggih apa. Ngapunten, kita ngapunten masuk ke qiraah ya. Wah, kok aku sing nguasai. Berarti nama iya kan, kalau di Indonesia diterapkan qiraah kayaknya kita bukan kultur yang majmuk seperti itu. Makmume iku rata-rata napa Syafi'i kan. Kalau untuk orang yang alim tafsir mungkin masuk, tapi kalau untuk orang awam wah gak masuk. Kanggo gaya pas. Wis kita purun maca Quran pun sair. Paling bawah. Itu standarnya orang awam itu. Standarnya orang awam. Kalau di ini gini IA UMK piye? Di Muria Kudus. Kan dulu. Karena ini kan di luar negeri semua ya. Saya juga di luar negeri, swasta. Kalau negeri kan Mas Rafli, IAIN, di luar Mas negeri. Afik, di luar negeri. Karena jurusan karena saya di PGSD itu perlu kesabaran yang lebih ya Mas. Karena mulai dari matkulnya, pembelajaran, terus prakteknya. Soalnya emang harus menguasai pelajaran apa yang kita tidak suka di sekolah, fisika, matematika, IPA, biologi, IPA. Sekarang IPAS, gitu. Terus SD ada fisika. ada. Makanya kaget aku PGSD. Kan harusnya kan SD kan kelas-kelas rendah. Ini matkulnya udah matematikanya SMP. kelas 3 SMP. Lumayan tuh. Biar apa katanya? Kalau kata dosen, Nah, kalau kata dosen. untuk knowledge aja, pengetahuan. Karena sekarang kan kurikulum sekarang yang kurikulum merdeka itu udah berbeda dengan KTSP sama yang Kurtilas kemarin. Yang saya kan udah kurikulum merdeka. Itu matkul yang saya pelajari di semester 1 dan 2 itu adalah matkul mereka yang kurikulum kemarin adalah semester 7 dan semester 8. Jadinya langsung. lebih berat mungkin dinaikkan. Tapi beban nggak? Mestinya. Buat belajar. Nah. Lumayan. Mesti dosennya juga merasa beban nggak aslinya? Kalau dosennya mungkin iya Gus, cuma sering ada pelatihan dosen jadinya emang ya mau gimana lagi. Pelatihan Kurikulum. Tapi kan rak mudeng kabeh. Alafu aku sebagai ngapunten, saya sebagai guru kan di Mator Yulda itu sering ikut pelatihan itu online itu sing gratis tak melo nih, wah sak jam 2 jam ngomong ngopo. Intinya apa? Bikin modul ngono tok kan. Ngomongnya kok 2 jam. Dalam artian berbusa-busa tapi gak menyenangkan gitu loh. Apalagi tuntutan seorang guru ya. Nah, ini ngapunten ke guru formal itu kan apa PGSD terlalu banyak supervisinya, kayak ditekan. Kalau mungkin kalau ngajar aja itu mudah, tapi kita diberatkan oleh administrasi. Iya, itu Indonesia banget itu. Makanya waktu itu yang bikin saya geger dengan Pak Syafi'i dengan Pak Arif Murtado itu. Waktu itu. Aman, Gus? Aman, enggak apa-apa. Loh, fakta. Salah satunya itu. Kita bikin RPP. Aku takon tahu reti RPP ta ra jenengan? Nek jenengan reti. Lu ra reti? Nggih ngertos. Tapi ra reti carane gawe. RPP itu rancangan pembelajaran. Jadi ibaratnya orang yang mau perang itu harus pakai strategi ya. RPP itu di situ. Kamu nanti temanya apa, berapa menit, terus bagaimana cara mengajar,
pembukaan, isi dan penutupnya bagaimana, terus kuis dan lain-lain kan, itu penilaian kan gitu. Lah kita orang alumni luar negeri nggak pakai ribet seperti itu kan, nggak pernah ngomong tingkatannya gawe kitab loh kok gawe RPP ya. Itu iya. Loh kamu ntar kita fakta kan. Fakta. Kita tuh yang kita baca tuh bukan RPP gitu. Kalau naik sampean kan mesti dolanan RPP kan. Ya itu aja sudah bingung lah ya tingkatannya gawe kitab, tingkatannya baca kitab kok diseneni malah. Aku kan ya ora masuk akal buat diajari dulu nanti kita ikuti. Diajari tapi separuh. Nah jadi itu di administrasi itu memang sangat berat. Akreditasi kemana-mana ya. Nek Mas Nawir enak guys, kono sing ngaji sing tenanan wis penting deres. Penting deres. Nek jare Mbah Mustamir diambil dari kalamnya Mbah Hamid Kajoran kalau bukan Mbah Hamid Pasuruan jarene ngene. Quran angger digawe ngaji metu segone. Ngono jare. Pengen metu segone. Gak angger gawe ngaji bareng-bareng. Kok ada sing ngeteri segon. Aduh. Allah karim. Nah, berarti ngapunten, ini Mas Kimbul. Jadi ya itu ya berat di administrasi dan lain-lain. Kalau praktek itu gak sepiro kan? Nggih. Ngapunten Mas Kimbul. Kan ini ngapunten iki keseng dulu. Kalau Menteri Pendidikan dan kemudian pengawas-pengawas dari sekolah itu kan muni ngene. Nek mulang iku sing inovatif, kreatif sing bocah rak boseni. Tapi angel gak iku nglakokno iku? Sulit Gus, karena beberapa hal, salah satunya adalah dari pengetahuan guru tersebut. Orangnya sendiri. Soalnya emang di pede bareng gitu. Di kurikulum Merdeka yang ditekankan tugas lebih berat ke gurunya. Bukan ke bocah ya. Bukan ke bocah. Mending Kurtilas ya, kurikulum 2013 itu bocah yang disuruh cari-cari. Kalau ini kita kok kon koyok dadi napa ya kartun atau radio yang bisa dinikmati gitu maksudnya ya kan? Nggih. Dan di kurikulum Merdeka juga karena berbasis muatan lokal, kearifan lokal itu lebih banyak menghabiskan biaya Gus. Soalnya sering membuat proyek, sering disuruh tugas macam-macam kayak gitu. Sementara di RAB-nya sekolahan belum tentu ada itu. Ya itu emang dinamika yang ada. Tapi anehnya wong kabeh nek ngajar nganggo Kurtilas dino iki. Lu iya kan, mereka nggak bisa move on dari cara gaya ngajar orang-orang dulu. Wong mulang ndak jen mulang ngono lho. Kok mbok gawe sing aneh-aneh. Nggih. Ya kan gitu kan. Ya. Dan saat ini harus naik. Dalam Tanya. Oh iya, nggak boleh lak lulus, nggak boleh nggak naik kelas. Karena nanti pengaruh di akreditasi. Nah, itu menjadikan siswa-siswa tolol sekarang. Makanya mending rebel tapi nganut daripada tol. Kalau rebel kan cerdas. Iya kan cerdas, dia punya uling ngono lho. Bisa survive. Bisa survive dimanapun. Iki kan ndi sing duwe litbang imam ndi wonge. Sopil, kamu kalau tolol gak bakal survive Lil. Istilahnya pasti akan dieliminasi. Soalnya emang harus berkembang. Dan mungkin itu juga alasan pemerintah kenapa sering gonta-ganti. Selain dari harus berkembang, mungkin biar dikira punya proyek. Tapi nun sewu, kalau suudon kayak proyek itu proyek untuk biar untuk duit ngono ae. Jelas Gus, soalnya yang dari MBKM itu kan ada sekolah MBKM penggerak, itu apa itu? Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Sekarang itu kan ada sekolah penggerak, guru penggerak, organisasi penggerak. Itu uangnya lumayan semua. Yang dari mulai organisasi penggerak itu sekitaran 1M uangnya. Terus yang dari iya, nanti kita ke arah sana ngomongnya. Iya maksudnya dalam artian sekarang itu pendidikan kita tuh ngapunten, bukan kita saja ya. Semuanya lah di Indonesia kalau formal iso diarani ngurut dodo kudu karena sudah dinominalkan. Sementara kalau kita belajar masyayikhuna fi Azhar, masyayikhuna di Yaman itu ndak ada. Ki aku nek mulang sejam ini pirang puluh ndak ada. Bahkan kalau saya lihat beberapa video di Yaman itu kodol dhewe. Keluar duit sendiri.
Iya benar ya. Iya, sebagian. Sebagian. Sebagian mungkin ada yang gitu. Iya kan, maksudnya dalam artinya mereka masih di jalur keikhlasan. Dan itu yang akan bentuk karakter bocah. Dia tahu. Lah kemarin ini cerita aja, saya bukan membuat pengen menaikkan pondok lain, tapi pondok Guru Bakyi Mustamir itu. Ketika saya datang tuh luar biasa. Dalam artian sayangnya kepada santri-santri tidak terbatas. Ngasek-ngasek ngene. Kowe saiki wis lulus, wis diwisuda. Kowe tetep kabar-kabar ring aku piye-piye kowe iku anakku. Biasanya gitu. Kan sekarang enggak ada bahasa seperti itu. Jarang kita dengar ono guru, kowe iku anakku, tak ono. Nek aku ngarani kowe iku duitku. Wajah-wajah proyek Jadi yang dilihat tuh wajah iki dolar gitu kan. nominal. Tapi kalau Mbak Mustamir kowe iku anakku. Piye-piye nek ana apa-apa kabari. Aku senajan kowe ngabari nek pas sambat tok. Biasanya sampai seperti itu. Saya terenyuh waktu itu. Iya. Dalam artian masih ada ya kiai yang seperti ini dalam mentarbiyah santri-santrinya. Bahkan beliau punya santri perempuan iku nek berobat iku naik angkot. Iku beliau cemburu. Saya gak ridho naik angkot di bocah dijejeri karo cah lanang rak dikenal. Nah itu akhirnya beliau berinisiatif mengeluarkan uang untuk beli mobil. Masya Allah. Nah ini yang kita sudah mulai hilang sosok-sosok itu di lingkungan sekolah formal. Tapi nek pondok insya Allah masih ada. Lah mungkin nek pondok Al-Fatah kita nggak usah banyak-banyak. Kita mungkin cerita yang dari Yaman, dari Mesir deh. Itu kira-kira kepiye? Bagaimana dalam artian para masyayikhuna yang ada di Azhar itu nadhurah kepada santri-santrinya seperti apa? Di Yaman deh. Ya Yaman nggak apa-apa Yaman. Penderek diduk-dik, penderek nek dikongkon nganut. Buatan Gus, aslinya kayak ini niki sopire. Supire. Nyupiri mawon. Enggak apa, kita cerita aja. Nggih, cerita ini sebagian sing kula ketahui nggih, Bos. Iya. Termasuk niku kan lebih ke napa nggih, tirakate yaine teng santri-santri ngoten nggih. Niku ada sebagian guru yang dari luar niku napa setiap mengajar niku setiap ke pondok niku mboten purun beto kendaraan. Pasti dari rumah niku pasti melampah. Nggih perjalanan. Nggih kagem niku ibadah tirakat sebagai niku sampai dari santri sendiri mau mengantarkan mboten berinisiatif. Nggih. Gak kerso. Mboten kersa. Wah. Terus niku rata-rata napa puasa pasti. Wong Yaman iki nek rak situn min Syawal rak poso ki kafir gitu. Dan setiap ada acara pas hari tertentu Islam ngoten niku Gus, niku kan setiap ada acara teng Tarim niku untuk semua kalangan. Dados sekolah, pedagang niku libur sedanten. Dados pancen diususkan acara niku. Maksudnya pendidikan formal itu masih menganut sama Nggih, ulamanya. Enggak punya pride sendiri, enggak punya gaya sendiri. Bagus itu. Dan itu yang kita rasakan di zaman Gus Dur. Allah yarham Gus Dur ketika jadi presiden awal-awal sekolah kan orang anak libur belas. Tapi ketika Gus Dur jadi presiden, beliau baru cuma 2 tahun mulai iku jenenge Ramadan libur kuwi iku. Sekolah. Terus kalau Gus Ib sebenarnya kultur Arab dan Indonesia ini kan beda. Tapi ya itu kalau Mesir ini kan sering kita dengar bahwa kalau menemukan Musa nek menemukan Fir'aun dan ya masyayikh itu ya representasi Nabi Musa niku yang banyak gitu. Jadi tegas. Tapi kalau untuk sama murid-muridnya, untuk sama ahbab-ahbabnya niku sama, kulturnya sama dengan Indonesia, dengan yang mengasihi. Jadi kalau sempat ada satu mahasiswa Indonesia yang ahbabnya saya Ala itu sakit, ndak bisa gerak, nggak bisa bangun, dan itu didatangi mau berobat kemana, sampai didonasi, diriayah sama beliau.
itu ya sama lah sebenarnya. Kalau ulama-ulama kita Azhar dan Indonesia itu dalam alaqah dengan muridnya itu sama. Ya itu maksudnya yang memang apa namanya, kalau boleh komen, itu yang tidak kita temukan di pendidikan formal Indonesia. Apunten secara sorry saja itu tidak bisa kita temukan. Makanya bejo awak dhewe niku yang pernah minimal pernah mondok. Karena kasih sayang itu Beda guys. beda rasanya. Kayak Asy-Syafiqur Rahimul, ya Abu Syafiq istilahnya, orang tua yang menganggap kita sebagai anak kandung itu kita tidak bisa temukan di pendidikan formal. Yang bisa di apa namanya? Ya, yang aneh Azhar itu kan formal. Nggih. Tapi dia masih kuat alaqah seperti itu. Mungkin karena ikhlasnya yang membuat taksisnya Azhar, dan itu manhaj yang perlu kita ikuti, dalam artian kalau salaf kita baik, maka kholafnya harus meneruskan seperti daunnya Habib Ali kan, wa mimma yasurul qalbi minni luzumukum thariqata aslafi wa abai wa ajdadi, kan gitu, yang membuat hatiku tentram, yang membuat hatiku bahagia ketika aku melihat kalian anak-anakku dan santri-santriku mengikuti jalurnya para leluhur. Dan wallah alam ini ngapunten, saya tanya Gus ya, ini ngapunten, di Azhar itu ada nggak sebagian masyayikh, ngapunten, kalau tadi min atba'i Nabiyina Musa alaihissalam, ada nggak yang min atba'i dunya wa fir'aun kira-kira? Kalau dari masyayikhnya saya kira tidak. Mungkin bawah-bawahnya. Masyayikhnya tidak. Kan Karena masyayikhnya akhadut thariqah, Nggih. ambil thariqah semua, bahkan mursyid-mursyid itu. nggih mursyid. Jadi kita nggak bisa, ya nyuci kene mursyid, kono rak kayak mursyid kene, ngapunten. Ya mungkin mursyid dadi jeneng kok Mbah Mursidi kan. Aduh. Gitu ya. Nggih, kalau masyayikhnya enggak. Kalau masyayikh itu kan ada apa namanya? Masyikhah kayak Ya sesepuhnya disebutkan. sepuh Kalau masyayikh. kalau di PPM mustasyarnya kan. Mustasyari, dan yang muda-muda pun Mesti sudah ada. dikader, bener-bener iya. dikader untuk Pengkaderannya bagus. pengkaderannya bagus. Makanya ketika naik seperti Syekh Usama waktu masih mudanya Nggih. tuh mungkin kemudian beliau waskito bijaksana sekali dan mengikuti salaf-salafnya. Karena apalagi kalau untuk seorang Syekh Usama dan yang Relatif kandidat- muda kan Syekh Usama itu di antara saya Mazhar. Bukan ada yang muda sih, saya Ali. Syali. Yang muda itu siapa namanya? Kalau Kacamata. Tapi ya kacamata tadi. banyak. Enggak gemuk. Ngapunten. Ma'bad sepuh. Bukan, yang masih muda. Syekh Mahmud, Syekh Zakaria juga sudah sepuh. Teruskan dulu, tak golek none gambarnya. Jadi pengkaderannya itu memang harus Azhar semuanya. Wajib aja. Dari MI, Syekh Usama kan? Syekh Usama. Iya kan, masih muda. Nggih, masih Relatif masih muda daripada yang lain. Nggih. Dan itu sekarang penasihat presiden. Haji Mursi. Syekh Usama. Mursinya mati. Mursi Sudah kan di penjara. dilengser. Nggih. Dilengserkan oleh Sisi Abdul juga- Fattah As-Sisi. Anehnya sisi perpolitikannya juga ganas aslinya, tapi kalau dengan Azhar Dengan Azhar enggak wani deh. Ini sempat ada yang mau coba dari dewan mau bikin undang-undang apa saya juga lupa. yang intinya mengatur apa? Intinya pokoknya agak Islam. Mendiskreditkan Ya, Islam. agak menyenggol Islam lah. Sama Syekhul Azhar Imam Akbar tuh cuma Syekh bilang Ahmad Thayyib apa, Syekh Ahmad Thayyib, ini siapa yang bikin? Saya mau ketemu. Nggak jadi. Nggak usah ada undang-undang itu. Nggak usah. Ngeper. Privilege. Dan ya itu Azhar itu satu tingkat di atas pemerintah. Iya. Azhar itu nggak bisa diatur pemerintah, tapi tetap mengikuti pemerintah yang berlaku. Jadi apa bisa dikatakan ulama di Azhar itu mereka peranannya lebih besar dari pemerintah, tapi anehnya ulama tidak melawan pemerintah. Tidak melawan pemerintah.
Cuman nek ngelingno wani. Nggih. Keren itu. Dan itu ya sudah mulai luntur ya di kita. Sing moro sapa sih? Amplopnya viral. Sing moro wong kere-kere tak wae fatwa sing haram-haram. Yang moro sing sugih-sugih, wah tenang Pak Kaji, wonten dalile. Tergantung permintaan. Jadi bisa request. Tergantung komunikasi. Dan itu yang terjadi di Saudi. Ya saya katakan ulamanya Saudi, lajnah iftaknya Saudi itu di bawahnya pemerintah. Makanya ketika pemerintah punya kebijakan, mereka menyesuaikan. Jadi nggak bisa. Kalau dulu ada Bin Bas masih agak lumayan lah. Ada Shalih Utsaimin itu di atas, tapi sekarang kayaknya mereka di bawah pemerintah. Dan saya bisa kasih sebuah contoh, misalnya dulu fatwanya Bin Bas, fatwanya masyayikh di Saudi yang notabene Wahabi, mereka mengatakan wanita aku nggak boleh bekerja, nggak boleh seperti laki-laki, nggak boleh buka niqab. Tapi sekarang dipimpin sama Muhammad bin Salman, Gusnya Salman. Gusnya itu dari liberal. Sekarang dan sudah lihat sendiri kan kemarin waktu di umroh bagaimana terjadi liberal di Saudi, kemudian semua kalangan laki-laki, wanita, bahkan baru kayak Cristiano Ronaldo yo wong wedok yo iso nonton dek gini bioskop dengan copot nggak pakai niqab, nggak pakai hijab. Itu dah. Mungkin apalagi kalau di pantai-pantainya, wah asik. Ya jari ini maksiat itu asik kan. Tapi makanya kalau tarim saya nggak tanyakan karena memang kulturnya sangat jelas. Masya Allah. Iya. Paling teduh tuh Yaman gitu. Paling teduh Yaman. Ya, paling teduh, paling sejuk. Jadi gini, ini kayak Isra Mi'raj rasanya gitu. Kayak Mekah itu, aku bisa Mekah. Jadi Madinah itu kanjeng nabinya, tapi sirnya Ahmad ada di Yaman gitu kan. Tapi kanjeng Nabi pernah ketemu Nabi Musa kan gitu. Jadi ini obrolan Isra Mi'raj iki. Obrolan emang langit. Daging semua. Ngapunten ngelambiar ya, ngelambiar. Jadi kita tadi ngobrolnya loncat-loncat ya, dari mulai Al-Fatah, biar banyak, terus sampai ke Mesir, sampai Yaman, sampai ke Saudi, terus nyasar ke UMK sebentar dan pendidikan di Indonesia. Iya. Jadi karena mungkin beda struktur sosial, guys, dari mulai Mesir, terus dari mulai di Saudi, Yaman, apalagi di Indonesia, apalagi udah mau yang negara emas 2045. Iya. Terus dari mulai generasinya juga udah intinya mulai beda. Kalau kita ngomong 2045 generasi emas itu yang dilihat kan dari segi maliyah atau dunia kan. Yang ini kan mulai luntur di kita. Terus terang nggak bisa kita imbangi. Nek ora melu edan rak kumana. Bahasanya itu. Berarti kan memang dibutuhkan para mereka yang alumni luar negeri untuk bisa mengembalikan niat atau sedikit mengarahkan. Soalnya kalau di UMK sendiri yang saya rasakan emang terlalu dunia. Konotasinya atau tujuannya emang habis ini mau kemana pekerjaan. Terus ketika ada proyek organisasi dan lain-lain adalah nanti uangnya berapa, untungnya berapa, proposal. Jadi emang berbeda dan dibutuhkan para embun-embun untuk menyirami para intelek yang ada. Jadi gini Mas Imbul, bukan hanya kultur budaya yang berbeda, kesadaran bahwasanya ilmu di atas segala-galanya itu juga kurang. Di Azhar mereka punya pakem itu. Di Yaman ditambahi kekeramatan. Jadi mesti nggak mau seperti itu. Iya. Tapi memang saya pernah dengar kalau nggak salah dari Mbah Maimun orang Indonesia itu memang yang diserang tuh aliran pemikirannya. Jadi kalau pengen menghancurkan Indonesia bukan dari segi perangnya tapi susupi itu makanya ideologi kena. Nah ini kalau sudah mereka kalau saya pernah baca sebuah makalah bahwasanya kalau untuk eksistensi bangsa itu mau dihancurkan itu gampang. Salah satunya ulamanya kita hinakan, itu pasti bangsa itu akan hancur.
Kemudian wanitanya kita jadikan hina, jangan sampai mereka pede pakai hijab, jangan sampai mereka pede membawa simbol-simbol Islam, itu rasanya akan hancur. Nah itu sudah mulai terjadi di kita. Nah ini qiwamud dunia atau eksistensi dunia ini ya memang tergantung mas-mas iki. Aku sudah melu-melu. Karena saya sudah terlibat lama kan. Saya butuh yang lain gitu. Jadi itu yang saya inginkan kepada santri Al-Fatah. Makanya kita tekankan betul di Al-Fatah ini, ngomong Al-Fatah gitu. Aku gak butuh punya santri cerdas, pinter, ranking siji buat apa? Wong ranking saat ini bisa dimanipulasi nilainya. Tapi nggih, standarku gampang. Kamu soleh, apalagi soleh nggih. Soleh itu keramat kan. Kamu sudah nganut terus alhamdulillah. Sekarang itu udah mulai hilang karena di sekolah dicontohkan seperti itu. Beberapa kasus daripada teman-teman yang sekolah itu juga bisa cerita terang-terangan. Guru saja bisa mengeluhkan kepala sekolah. Guru bisa mengeluhkan guru yang lain. Nah, ini kan sesuatu yang aib. Padahal kalau di kulturnya ilmu, kritik itu boleh, tapi menghancurkan harga diri kan nggak boleh. Kita sering lihat perdebatan Imam Ibnu Hajar al Asqalani atau kemudian Imam Nawawi, Imam Romli, guru murid, ya, debat biasa. Itu mengatakan khotok, gak ghairu shawab juga katakan ghairu shawab, gak bener. Tapi mereka kalau ketemu, masya Allah indah. Lah ini kok sudah mulai gak ada. Masya Allah. Rame gontok-gontok aneh kalau Iya, karena apunten Gus, apalagi agama ya, agama itu sangat-sangat lahan basah untuk Udah dibakar Gus. Iya. udah dibakar dan paling laku dijual. Paling laku dijual. Tuh, makanya capres itu aja yang Politik identitas. Jualan paling enak kan jual agama. Pokoknya satu hadis. Cocok logi kan. Cocok lagi. Tapi memang benar ada. Jadi kan ini kembali lagi ke moral kan. Ke moral. Moralnya lagi. Makanya pas bener nek ngendikan innama buistu itu li utawi memakarim akhlak itu oh ternyata ke sana arahnya. Saya tuna apa ada orang-orang yang apa bakale zuhud tapi zuhudnya riyaan wa sum'ah seperti itu kan ada. Wah, pokoknya jaluk tulung lah kita ini kepada sampean-sampean, kepada santri-santri di masa depan disemangati ben sesuai dengan manhaj salafuna. Insyaallah. Moga tambahi. Masuk Nas Nawir ini paling meneng ya. Masih pakai wah. Apa sih pekewo? Pekewo Karena Pilingan biyen Gus. Ngeten Gus. muhasabah kok kere dene saiki. Kultur Yaman. Nah, iya betul Yaman tawadu. Tapi memang kalau sekarang ya kita sudah memasuki era 5.0 di mana teknologi sudah menyebar luas dan maju seperti itu. Yang dosen saya Kaprodi Gus yang bilang yang dibutuhkan sekarang itu emang attitude atau akhlak, karena sepintar apapun kalian nanti akan dikalahkan oleh AI. Sepintar apapun nanti pekerja sudah robot-robot sudah mulai Lebih pintar. lebih pintar dan lebih murah ongkosnya daripada membiayai manusia. Dan emang kemarin pas waktu awal masuk semester 3 itu beliau ngendikan akhlaknya ayo dijogo aja diarahkan niatnya yang baik, tapi hanya sedikit Gus dosen-dosen yang seperti itu. Ya, karena punya keluhan yang sama. Punya keluhan yang sama. Ya bener jadi akhirnya bener kata Rasulullah fatuba lil ghuraba. Tapi wong guru sing asing-asing aneh-aneh kayak ngono niku sing paling angel urip e. Berat Gus. Berat karena enggak imbang dengan nukutnya atau dengan fulusnya. ya tuh nek raiden Raku mana? Raku mana? Nek kudu ikut edan dulu. Tuh. Wah berat ya ngomongnya. Ini ngomong hal konyol lagi. Hal konyol. Negeri Azhar hal sing konyol mau apa? Saya takut. Ngeten mawon Gus. Apa? Waktu di Mesir yang paling konyol ngapain? Nyewok yonto. Anu ziarah Firaun. Pernah mboten Mas? Ziarah pernah. Ziarah mengunjungi Gus. Mengantarkan teman saya bertemu dengan nenek moyangnya. Gimana kalau kita nggak
denger ceritanya Fir'aun nih. Fir'aun siapa namanya? Kali itu? Banyak Gus. Ada yang Enggak yang Ramses. diadapi si Musa Nabi Musa Itu juga banyak versi. juga banyak versi. Ramses II, Ramses II, Ramses II ada yang tapi yang masyhur Ramses II. Ramses Kalau yang II. ditenggelamkan itu kan. Oh iya. Ditenggelamkan. Aku dek wingi maca Hatshepsut. mboten maca tafsir Hadaiqur Rauhi wa Raihan iku sapa ngono jenenge tak tulis. Tapi ketika kita baca tafsir kemarin katanya Fir'aun ini bukan asli sana ya, bukan asli orang Mesir. Mesir, katanya bukan dari luar Mesir. Sebenarnya kan kalau melihat dari Nabi Musa dan yang lain, Orang luar. Fir'aun itu orang Luxor, Gus. Oh iya, Luxor. Perbatasan dengan Sudan. Sudan. Sudan malah ya. Iya. Karena dulu peradaban Mesir itu ya di Luxor nih, Bu. Oh malah. Bukan di Kairo. Bukan di piramid itu Bukan di bukan. piramid. Tapi di Luxor. Makanya wakilnya pembelahan Laut Merah itu ya di sekitar situ. Malah. Nggih, enggak yang di Bukan yang- Saudi, bukan yang di dekat Kairo. Iya. Makanya di jauh. Walid bin Mus'ib bin Rayyan, betul. Fir'aun itu. Iya, Oh, Manwa enggak tahu. Fir'aun Musa. Mesti kan Fir'aun itu banyak. Nggih, Fir'aun itu kan Katanya- gelar Gelar. gelar raja. Gelar aja. Nah, di sini dikatakan Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan wa kana minal qib wa Ammar aktsar bin arba'i sanah. 400 sanah, lebih dari 400 tahun. Bahkan katanya innahu kana Atbaran Asfahaniyah, dari Asfahan, ada yang mengatakan seperti itu. Pihak. Iya, Allah alam wis pokoke wong nakal ngono ae. Lah iki Gus Wake dadi sing Musa ta. Tak sekali dia ngomong ya. Kalau tulis sih. Jadi waktu kalau dari ada yang pernah saya dengar itu kan yang membawa Bani Israel ke Mesir itu kan dari zamannya Nabi Yusuf, dan karakter orang Israel, Bani Israel menguasai semua, dan orang Mesir mulai takut. dan ada pemimpin sing rodok galak, akhirnya ditindas lah orang Bani Israel, ditindas selama berapa ratus tahun, kemudian diturunkan Nabi Musa untuk membebaskan Bani Israel. Tapi yang kawitannya dia isu nakal. Nggih. Hidayah. Karena kawitannya Bani Israel sampai, nah yang saya masih pertanyaan itu makamnya Nabi Musa, Gus. Itu saya belum tahu kan. Kalau yang sekarang itu kan di Palestina. Anu Gus, kalau kita baca Yatihuna fil ardi apa? Yatihuna fil ardi itu ada niki. Nah, Tih, iya kan karena mereka ini yang mana setiap Gurun empat tih. pergi ke malamnya ke situ lagi. Nggih. Akhirnya dalam masa 40 tahun itu ada cerita bahwasanya Nabi Musa, wah ini kan tafsir sejarah kan ini. Saya Kan kan baca ngau. tafsirnya. Nah, itu Nabi Musa memang kapundhut di masa-masa itu, di masa 40 tahun dari Israel Nggih. oleh jalan itu. Tapi wakilah dikatakan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal itu sudah keluar dari gurun itu. Nah, akhirnya ada yang mengatakan versinya di Palestina. Tapi Nggih. kalau memang benar-benar hanya nggak bakal kecekel Gus kalau menurut Nggih. analisa saya. Karena sudah kena sabdo nih Gusti Allah kayak ngono. 40 tahun sampai berapa generasi gitu. Nggih. Nggih. 2-3 generasi Dua, tiga mereka generasi. tuh bingung, Bingung. untuk mencari jalan. Oh ini. Cek. Halo. Ah. Lagi. Oh, saya. Oh, halo. Cek. Kan di mau ceritanya. Nah, Generasi. jadi kembali lagi kalau memang benar Nabi Musa, sini nih podcast murah-murahan itu. Seadanya aja. Jadi Nabi di Yatihuna fil ardi itu mereka dikatakan Bani Israel karena terlalu menentang Nabi Musa untuk menyerang Baitul Maqdis gitu ya. Masuk ke Palestina. Enggak mau, malah wis kono mak atau dhewe sa Musa akhirnya ra melu-melu lah, akhirnya diadab itu. Adabnya 40 tahun mereka tidak bisa keluar dari tempat
gurun pasir yang mereka gurun teh itu. Kalau dicari secara geografis saya yakin karena itu salah satu bentuk adab kayak kangelan golek. Kan gitu. Dan di masa 40 tahun itu mereka bergenerasi dan Nabi Musa juga kapundhut di saat-saat itu. Tapi ada tafsir yang mengatakan Nabi Musa itu keluar sempat bisa keluar dari Tis sebelum beliau meninggal karena memang permintaannya seperti itu. Akhirnya makamnya menjadi mukhtalaf. Nggih. Bener di Palestina apa enggak, tapi kalau memang seorang nabi saya kira nek ancen gini tih ora bakal kecekel, tapi nek gini napa dikabulkan hajatnya yang artinya sebelum meninggal bisa keluar berarti mungkin Palestina karena memang tujuan awalnya di Palestina. Bahkan di Palestina sendiri kan enggak iso pasti kan juga hanya kira-kira saja. Kira-kirane itu. Mungkin menarik Gus, nek suatu saat dibuat podcast kembali mengenai Nabi Musa atau Fir'aun yang langsung lebih dekat loh. Kajian padahal anak nabi ini kenapa sih Dari yang jelek dulu. enggak, yang real. Yang udah digapai kan yang jelek. Tadi pertanyaannya Mas Nawir belum dijawab Mas Wage. Anda yang mana? Ya itu biarkan masyarakat yang menilai. Enggak. Waktu di Mesir mungkin menurut lebih condong ke menjadi Fir'aun atau beda mode. Saya lebih ke anu lah. Nabi Harun. Harun Nabi proposal. Proposal. Tapi berarti harus pinter ngomong dong kalau Nabi Harun. Kan Loh. cuma niki Gus. Nabi Harun itu Maka kan anak- penyambung lidah. Iya. Dan harus lebih fasih kan. Insyaallah. Insya Allah yang meragukan loh. Aduh. Siapa? Gus Nifake mun niku Gus, mun fase kayak gitu. Fasihul. Oh. Gak apa-apa fase aman. Tapi kalau belakangnya diganti bahaya. Iya. Betul. Asek. Insyaallah enggak, insyaallah. Insya Allah. Ya sidik sing cilik-cilik ora apa-apa lah. Nabi Harun itu nabi yang unik memang. Kalau saya pikir kayak rapati ono tugas. Tapi ya ikulah baru kayak cedak-cedak nabi ya. Baru kayak cedak-cedak nabi. Dan anut nabi ya, anut salam. Kalau Nabi Hud bagaimana Ustaz Tawir? Enggak ngono ya sing mboten. Di situ kan enggak kalau Hadramaut kenapa? Karena Hadramaut artinya elek artinya. Teko kematiane kan. Nek cara iku janjane iku bagaimana saya lupa ceritane. Kurang paham. Lupa. Terlalu fokus. Terlalu fokus Fokus ngaji. Qiraah. Masya Allah. Enggak Mas Nawir yang mungkin bisa diceritakan. Pernah ikut haul Nabi Hud, Iya, hauliyah. kalau di sana kan ada ziarah bulan am. Sya'ban kan? Iya, bulan kemarin Gus. Nisfu. Kan setiap tahun ada ziarah am di Nabi Hud. Niku untuk semua kalangan juga termasuk para semua habib rata-rata pasti nderek. Sirawah. Itu di sana sekitar 5 hari. Oh panjang ritualnya berarti. Ada acara-acaranya Gus. Susunan acara. Mungkin untuk setiap harinya itu pasti ada satu marga yang ziarah. Maksudnya Oh pantesan kemarin saya lihat postingan ngapunten tak pedot postingannya Imam Muhammad bin Musib Ali Al-Habsyi. Beliau sama anggota Ribat Sewu ke sana sendiri. Al-Habsyi misal Al-Habsyi Awas iku nggih ziarah bin Hafid. Nggih, bin Hafid. Gitu ya. Nggih. Tapi yang Asbab. paling ini ngomong-ngomong yang paling sekarang berpengaruh di sana selain Habib Umar bin Hafid secara marga. Secara marga niku nak di sana rata-rata yang disepuhkan niku lebih ke munsib sih Gus. Iya. Maksudnya iya. Sekarang yang munsib paling berpengaruh. Berpengaruh. Kan Habib Umar kan bukan munsib. Nggih mboten, cuma Munsibnya kan siapa lebih nih? ke ilmu. Eh. Nak bin Hafid sinten gitu. Kurang paham gue. Tapi beliau kan termasuk yang artinya Nggih, yang sorotan. keilmuannya, sorotan. Terus apa lagi? Siapa lagi, Gus? Orang Cuman yang menantu beliau yang Imam Muhammad itu memang sudah banyak sering ya. nggih, Sering pegang mic istilahnya nggih. niku. Setiap ada acara pasti kalau Habib Umar mboten saged rawuh pasti sing ingkang badali Habib Muhammad. Napa sing didamel sing terakhir ngoten. Alhamdulillah pada kesini loh. Levelnya badal Habib Umar. Pasti dibuat untuk penutupan ngoten. Maksudnya Imam Muhammad itu? nggih, termasuk disepuhkan ngoten. Padahal masih muda. Nggih, walaupun masih muda. Ngeri ya. Apa bro? Oh ya. Jadi
Wah iki Mas Nawir ku akeh tapi rak gelem ngomong. Ini Sing mungkin koclok. suatu saat kita buatkan podcast untuk Harus Mas Nawir, khusus Gus. ya, Iya, ya khusus. Allah, Gusti. Ini kan bisa Gus untuk litbang nanti yang Mas pakai mengenai Fir'aun. terus yang Mas Nawir tentang Yaman, terus sejarah Nabi. Nabi Hud, kemudian sahabat-sahabat di sini, Sahabat-sahabat. Zambal dan Zambal. lain-lain. Tapi lagi nanya aja, nek gini makam-makam di Hadramut tuh kayaknya ya kubah tapi gak semewah seperti di Mesir ya. Mesir kan kubahnya keren-keren. Mesir yang seperti itu yang Ahlul Bait. Oh gitu ya. Yang Ahlul Bait. Ada cirinya berarti. Ya, pokoknya kayak Imam Hussein, Sayyidah Zainab, terus Sayyidah Fatimah Nabawiyah. Itu kan pokoknya kalau Ahlul Bait pasti dirawat dan Sakral gitu ya. sakral besar. Tapi kalau Imam Muhammad Asqalani, Imam Ibrahim Al-Bajuri, Mesir itu ulama-ulama semua, Bro. Saking banyaknya ulama, ya jadi nggak ke rumah. Terlalu banyak. Nah, maka itu program saya sebagai ketua Banser. Tapi apakah sudah terlaksana? Sudah. Waktu di sana. Ya, setiap bulan pasti ada bersih-bersih makam. Ya, kadang daerah Mujawirin, Imam Ibrahim Bajuri, Imam yang kemarin belum terlaksana itu Imam Jalaluddin Suyuti. Jalaluddin Suyuti karena waktu itu corona tutup. Dan kuncinya tidak dibawa juru kuncinya itu jauh. Tidak. Cek. Tapi kalau kayak gitu emang swadaya teman-teman dancer. Teman-teman Banser sendiri, teman-teman ya Saanane. duitku dhewe. Loh, pokoknya sah Cik, aku cik, ziarah cik. sekalian karena memang benar-benar Iya muhibin kita ya. nggih, maksudnya makamnya itu benar-benar Rusak banget. sewu. Enggak rumat, kotor. Yang ziarah ya paling orang-orang Indonesia. Indonesia kadang sebelum yang sering ziarah itu sebelum ujian itu aja ziarah sama ziarah. Ngecit kok. Anu nih ziarah, karena ngecit ya betul. Ngecit. Untuk orang yang malas belajar. Berarti ya namanya auranya aura keilmuan bukan aura kekeramatan yang ada di sana. Kalau kita ngomong tadi di Hadramut itu kan auranya keramat betul ya. Bener, piye? Lebih keramat. Ya kayak maksudnya fanatik kayak ziarah. Maksudnya terus acara-acara Hauliyah, maulid terus gitu ya. rame ngoten. Tapi nek ilmu ku jarang kenen. Nggih. Kayak ngono. Tak padahal kalau kita lihat di Hadramut tuh beliau mumpuni semua. Dokter tuh alumni Azhar juga banyak. Seperti Imam Muhammad yang Sewun itu juga ternyata alumni Azhar juga kan. Habib Hamid putranya Habib Umar ini Nah, iya dari Azhar juga. dan saya ketemu di pasar. Yus masih nyantai gitu. Lah iya nyantai. Beli sayuran gitu. Wah, kene ngerti yo. Salaman salim. Wong Arab, "Arep sapa kowe?" Biasa aja. Ora Mas Habib Hamid itu masih muda kan? Dia masih muda, masih Malah muda bukan, sekali. "Sapa sih kowe?" Karena ya gitu tadi ya. Tapi ngapunten untuk gaya ngesote santri ini kono karo kene beda to mestine. Teng mriku benten, Gus. Beda kan lebih santai Nggih, sana. lebih santai. Niku kadang wonten sing didukani nak terlaluan. Nak orang Arab maksudnya enggak usah sampai gitu sampai. Tapi kita memang kulturnya beda. Filternya beda. Bahkan Jangan kalau orang terlalu Mesir takdim ya. orang Mesir kalau orang Indonesia itu ahsanan nas. Ya, kan. Ahsanan nas. Paling apik sak donya itu. Ya, Paling mesti apik. kena. Bahkan sampai Syekh Farhi itu pernah dulu kan muridnya orang-orang Mesir, terus sempat ada orang Indonesia, pas baru-baru ada murid orang Indonesia, ketika kita menghormati guru itu kan sakpole, sakpole guru rawuh nggih. Meneng lah komen nggih. Terus sempat ini loh orang ajnabi. Dia lebih bisa menghormati guru daripada kamu orang Arabi. Ka'anna ala ru'usihimut tuyur.
saking tawaduke. Karena memang kita tuh gimana ya? Ketemu wong luar itu awake ku minder dhewe. Kita tuh mungkin karena sudah terlalu lama dijajah juga ada apa pengaruh itulah. Kita terlalu menjadi bangsa yang selama ini jongos atau menjadi bangsa yang di bawah. Akhirnya di bawahnya karena dijajah kan. Akhirnya itu masih terbawa. Padahal yang mongko bangsa Jawa atau Indonesia itu punya peradaban kebudayaan yang lebih tinggi daripada negara-negara lain. Maju. Mereka bisa lebih maju. Sejarah itu mengatakan seperti itu. Maka orang pribumi dulu itu lebih mulia daripada yang lain. Cuman hancur gara-gara penjajah ini si bule-bule itu. Traumanya itu masih ada di kita. Tapi ya itu apik lah. Akhirnya kalau nggak gitu kita mau jalur masuk swarga lewat apa? Gampangnya ngomong ngono. Ayo apal Quran ya ora pati ya, ngomong bot ya ora iso. Kan gitu lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi mati nih, badan. Nah, jadi itu mungkin kita dijadikan umat yang paling takzim, paling tawadhu, kanggo nyeneng ndoro-ndoro iku. Dan jangan salah dalam artian ya memang kita gerbongnya nyenengke, bukan gerbangnya apa menjadi doro. Awak dhewe sing dadi doro malah doro sing napa istilahnya apa? Doro bayi. Oh enggak, maksudnya yang lemah tidak punya power kayak gitu akhirnya lebih. Tapi tetap harus baik. Oh, kembali lagi ke masalah makan tadi. Kalau ya mungkin di mana? Di Mesir itu mau yang pernah kita lihat di video-video kan itu kubah api-api. Kalau di Hadramaut itu ya kubah biasa kan ya kan. Lebih ke pasir ya? Nggih, lebih ke pasir. Kadang rata-rata malah sing teng Jambal niku kadang mboten wonten kubahe wonten. Iya, Jambal itu berapa luasnya tuh? Kita enggak luasnya. Atau ziarah apa iki bapak ngaji kok. Nanti ngukur doang. Tapi luas Gus, luas. Ya? Nggih. Masih bisa ditempatin orang lagi gitu. Soalnya kan kayak Tapi khusus nak sing Jambal niku kagem Ahlul Bait. Iya, fair. Ini yang menarik, saya kemarin dapat turbah dari Inat. Katanya kalau sudah sampai Mesir, iku ra iso mlaku. Iya bener. Syekh Abu Bakar bin Salim, Sahib Inat. Itu kan beliau ngendikan bahwasanya pasir itu Inat. Yang nggak bisa ketemu beliau, turbahnya diambil untuk Qabul Hajat kan. Nah, kita tuh kemarin dapat dari guru kita Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Jufri yang biasanya nderek niku. Katanya itu juga apa yang bawa itu bukan pesanannya Habib, tapi dari dalam kubahnya Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim itu keluar titip sama ini orang yang ke ziarah. Aku titip ini kasihkan namanya Abdurrahman bin Hasan Al-Jufri di Indonesia gitu. Cuman pasir itu yang selamat sampai Indonesia, yang jamaah lain hilang karena di imigrasi Mesir ditahan. Yo, pernah dengar cerita itu? Enggak. Waduh, ini rapati keramat gue berarti. Yang bawa ular ya? Ular? Iya, ada Gus. Ular gue apa? Enggak tahu itu orang-orang Indonesia itu aneh-aneh. Mau dijual. Ini untuk saat ini yang rata-rata Gus niku yang bawa pasir Inat mboten angsal pancen. Iya, enggak. Yang menjadi pertanyaan, kemarin saya ke Kalimantan. Nggih. Itu ada orang tak apa-apa lah, di delok apa-apa. Namanya Haji Ardit, itu dia ke sana bawa koper itu isinya pasir kabeh gitu. Dia lewat Oman, perjalanan darat berapa belas jam, akhirnya lolos sampai Indonesia. Makanya apa memang sebenarnya seketat itu dari maksudnya dari pihak Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Durriyah itu ketat apa gimana? Buatan saking duriyahnya Gus, lebih ke bandara. Nah, mungkin dari kula Imigrasi. nggih imigrasi. Kula niku lewat sing kemarin kan lewat Saudi niku aman, buatan maksudnya Dijaluk gak? buatan dijaluk buatan. Cuma lah lewatnya Yaman Sewun niku rata-rata dipundhut. Kena, Nggih, kena di Sewun. Kebijakan imigrasi masing-masing. Enggak, maksudnya kenapa sampai diambil? Alasannya Alasannya Kan cuma pasir. Iya kan cuma pasir. Cuman kemarin juga dapat kabar kalau bahwasanya yang nahan itu sebenarnya itu ya orang-orang Wahabi, orang-orang yang nggak senang sama tawasul dan lain-lain. Jadi ya pasir-pasir yang berkah itu ditahan gitu. Yes.
Ala Mungkin, kulli hal. mungkin kalau naruhnya di bagasi aman, Gus. Lu dibuka, Gus. Kan Dibuka. ada Dibuka. mesin scan. Iya. Dibuka itu masalahnya. Jadi ya Rob. Ya ala kulli hal ini ngobrolan sampai kemana-mana. Sudah sampai inti belum? Saya lihat sudah 1 jam ya. Ya. Ini dari A, B, C, dan sampai Z, sampai imigrasi yang Tinggal 1. Mau kawin mbek sopo? Waduh. mungkin diperhalus Gus. Mau nikah sama siapa? Mohon wayahe. Beliau sudah saya Sudah loh, Insya Mas Allah. Nawir sudah. Tireng. Udah ada pandangan. sudah ada hilal, Gus. Oh, udah kayak Ramadan tahun Mas depan. ketok. Ramadan tahun depan sudah beristri. Loh, mungkin kriterianya aku pengen roh kriterianya wong loro iki. Yang mana mau Mesir ya? Tapi wonten kriteria khusus. Ora kudu kawin ta. Kudu, Gus. Soalnya kan mungkin kalau yang Mesir udah terlalu sering melihat yang Iya. Makanya saya tanyakan kenapa kemarin sampai Mesir kok mulai gak go bojo. Karena banyak sekali cerita mahasiswa Indonesia yo kawin karo wong Mesir. Kenapa? Boten, Gus. Mesir medeni. Apa medeni ini ya? Iki? Awalnya mak Mesir itu wah Gila. ngeri. Apa? Ada cerita apa? Ya banyak, misalnya kayak yang nikah dengan orang Mesir dibawa ke Indonesia dan akhirnya selesai semua. Selesai kok dalam Karena- artian furqah. Furqah karena mungkin karakter orang Mesir yang keras. Orang Mesir yang- Dzurriyyatu Fir'aun. Nah, itu dia. Nah, Gennya masih ada. dunia masih ada. Bahkan orang Saudi pun kalau sama orang Mesir kalah, Gus. Betul. Iya kan? Betul. Orang Saudi kalau cekcok sama orang Mesir pasti kalah karena pinter ngomong, Orang pinter omong, gak bisa dilawan terjangannya itu. banyak omong, Heeh. suka omong ngotot. dan keras-keras memang orang-orang sana itu keras. Ya aja didelok keras sing ayune aja. Ya kan lembut. Imam Syafi'i kan yang ngendikan bahwasanya wanita tercantik itu Mesir. Mesir Orang kan. Mesir. Nah, ya kenapa? Enggak lu jarene Nggak madzhab tertarik. Syafi'i, itu tau. Wah, mazhabnya taklidi. Enggak tertarik. Wah, musa Tidak ora- tertarik. Masa ora ngaceng-ngaceng blas ngene ketemu ngene ayo. Sibuk kuliah. Ah, alibi. Mungkin tuh Iya. tertarik tapi Nek nggak nek berani. gini Mesir kan enggak kayak nikop ya. Nggih. Sing nyaman iki piye aku pengen roh ya. Nggih, mboten nate. Yang alit-alit niku ora Gus sing di sawang. Nanti Cilik bae, Gus, cilik bae, bae. bae. Soalnya neng tarim itu kan Pakai nikah. Mulai balik. wong Jawa rono ya kon tekan bandara kon nganggo nikop gak oleh macem-macem. Ini dari dilihat dari sorot matanya Gus, kayaknya cantik-cantik Gus. Asline. Aslinya bumbu. Tapi hasilnya Zong. bener, Nek Gus. mripate wong Arab pancen kaya nafsoni Mas. Anane koyoke tajem-tajem. Tajem-tajem, mata awan gue. Merongos. Ora apa sing suwi itu Iqbal ora ono. Ya Allah. Jadi kapan nih resolusi nikah ini? Badal Aid. Bakal ini apa lagi? Dari sana, sana Al-Jai, Insyaallah. Badal Aid Gus, insyaallah. Badaid yang mana nih? Lah niku. Mana gitu? Idnya insyaallah Id besok. Setelah Id besok Nah kok ke? insyaallah Siku pilihanmu dewe apa? pilihan saya sendiri. Alhamdulillah. Insyaallah. Karena gini Mas Imbul, saya tuh kenapa bilang alhamdulillah? Ya nek dijodohke nek pas tepat. Ya, tapi nek pas bar kawin reti eleke tok. Nah, repot iku. Anak itu membawa dua nama keluarga. Kalau kayak gini, dia arep cerai kayak arep terus kan urusan Indonesia. Pilihan ya. Madal hayah insyaallah. Insyaallah. Iya. Omong-omong Mesir itu gambar apa pinter gombal. Iya, jadi sama orang mana? Pak Indo apa? Wonosobo. Alah, nak gue bejo. Oh, boten. Saya mau menyaingi Bejo. Ora ono. Mau menggusur Bejo dari Wonosobo. Bejo itu soal wilayah Oh, nggak bisa. Iki bejo kan di Cidoro lah sampai ning dine. Sumbing Gus. Sebelahnya Langsung bingung. masih jauh. Yo berarti wong iki gege ya wong ngapak kabeh wong sing rada tolol-tolol ora ya. Tapi nek ayo ngapa ki lucu. Gus.
alhamdulillah ndak ngapak. Alhamdulillah ndak ngapak. Karena keturunan Jogja. Gak bisa move on dari Jogja. Oh ngono. Iki ra iso move on ke Magelang. Mohon Gus. Sama-sama nggak bisa move on. Iki Mas Nawir. Ireng Gus. Malam mulu ya. Resolusi. Bentar, saya mumpung masih ingat, mumpung Hadromon ada nggak Sarifah nikah sama Akhwat? Pernah dengar kabar itu nggak? Enggak pernah. Hanya dijaga betul ya? Jaga betul. Ya sebenarnya orang Sarifah lah kok. Betul. Ayo wes ojo kerusak nasabe kanjeng Nabi. Sing kene memperbaiki nasab. Apa? Kafaah. Iya, Kak, kufu. Jadi saya sendiri memang itu kan mazhabnya Maliki kan sebenarnya itu. Walaupun Syafi'i tidak masalah sebenarnya, cuman saya sendiri juga condong ke situ. Tanggung jawab. Wes ora usah ada masalah mbek Sarifah mbek anake kiai sing kira-kira kiai ini itu lebih di atas kita. Walah. Wes temenan. Rasane ku piye ngono lho. Putrinya Ikafa. Ah, ini tidak berani. Iya kan ngono. Bener ya? Gitu. Karena wah suara beda level iku. Kira-kira sing dadi lanang kalah ku ora kepenak. Jadi tips untuk teman-teman Gus Aska, Gus ini Gus Haidar, Gus Fardon. Gus Fardon. Jadi hati-hati dalam milih pasangan. Ya sing tanggung jawab dengan pilihannya sendiri karena memang 2023 atau 2024 iki muni perjodohan rumangsaku kaya ora pati relevan ya. Ora pati relevan. Jadi ya wes sampean yang bertanggung jawab lah. Kita doakan nggih. 2024 harus Ganti selesai. status. Ganti Umur status. piro kok saiki? 26. Malah jek enom santai. Wong aku 29 kok nikah. Mas Nawir berapa? Umur 24. 24. 24. Oh, jek santai. Santai. Tak Mas Nawir santai. Golek-golek nang kok. Tapi mungkin niki Gus, nek tadi kan jenengan tanglet ke ada kriteria Gak gelem mengenai jawab. calon nggih. Nek menurut jenengan untuk belajar Nggih, kita semua kriteria yang bagus gitu. Satu yang sefrekuensi sudah. Apa kalau bukan sefrekuensi? Seperti saya, kebutuhan saya itu kono pondok ada umat sing sekira ora ganggu tugas kita. Karena kita tuh bukan nikah karena nafsu, tapi kita ternyata kesininya saya lebih sadar. Oh aku kudu nikah karo wong sing iso dukung atau minimal nggak ganggu semua kegiatan saya. Apalagi ketika kayak Gus Fakih atau Mas Nawir yang sudah terjun ke masyarakat. Iku aja sampai nek gene panggonan dakwah wis ngeluh balik-balik ngeluh meneh ketemu bojone. Wah temenan. Iku mangke jenengan ngefek ke dakwah. Sementara tujuan kita apa kalau bukan mengkhidmahkan waktu, tenaga, pikiran, uang, nyawa untuk Rasulullah kan gitu kan. Maka saya sangat bersyukur di podcast ini bisa mengatakan alhamdulillah saya punya istri walaupun ketok itu raturu ora apa-apa iku bantu aku daripada aku krungu tetetowet wis tak syukuri minimal wis gelem salat, gelem ngaji, ngajari anak wis cukup. Salate madhep kiblat gitu. Nanti madhep kiblat. Betul, karena sefrekuensi, apalagi sefrekuensi ya dalam artian bisa menyupport itu lebih penting. Makanya yang kita dengar itu kisah pernikahan itu memang pernikahannya Kanjeng Nabi sama Sayyidah Khadijah bukan sama yang lain. Ketika sama Sayyidah Aisyah yang didengar itu cuman manja-manjane tapi harusnya kita mengukurnya ke Sayyidah Khadijah. Karena oh iya keberhasilan itu di situ. Sayyidah Aisyah wis nampa enake ngapunten tanpa mengurangi rasa hormat. Kan pun nampa enake Kanjeng Nabi sudah punya apa namanya? Sudah luas kan kekuasaan beliau. Tapi yang awal kali dampingi gak ganggu, istimewa. Dan itu tidak bisa ngapunten. Nilai itu maksudnya frekuensi itu ya, frekuensi bukan ditentukan dari apakah dia anak kiai, apakah dia hafidho apa enggak. Itu bisa dikenali ketika khususnya setelah menikah. Makanya mungkin Gus Fakih sudah pendekatan sama yang calonnya ini ya karena mungkin merasa satu visi misi itu. Ya kita doakan langgeng madal hayah kata dia kan. Amin. Kalau saya sih bukan madal hayah toh, hayat duniyawiyah wal akhrawiyah kan gitu kan. Kan hayah tetap hayah.
Iya. Mesir Gus. No. Ditafsiri, ditafsiri. Jadi memang kudu sing ngono iku. Dan apa namanya, menikah itu bukan mencocokkan kita dengan satu dua orang tok, tapi memang berbanyak elemen, waktu, tenaga, uang. Nek bojomu ayu nek karuan skincare luarang lah, Mbok. Ora mbok anu nih ragati bongkek andane kok. Iya, makanya dalam ngapunten kita ngomong fikih kan, dalam masalah fikih Syafi'i kan mengatakan bojo ora oleh gawe, gak boleh beban kan. Kita apa keluarkan nafkahnya sesuai dia ketika jadi anake bapake. Nek gini omah ra tau nyapu. Lah rabi krono ayu wis mbok kon nyapu, iku jenenge bocah ra tau diri. Lho iya kan? Ndok omah tumpakane mobil. Hah? Wis karo kuwi tumpakane sepeda ontel jengki. Wis ora usah rabi nang tenang. Itu prospek untuk perceraian lebih besar. Tapi kita jangan cari yang itu. Falfar bidzati din taribat yadak kata Rasulullah. Carilah yang memang betul-betul segi keimanannya. Kalau saya bahasa kan keimanan. Nek muni falfar bidzati din muni sing agamane kuat engko santri masuk. Karena faktanya ngapunten Abuya nyatanya pernah nikah itu sama orang yang bisa dianggap menjadi bunyai kan. Furqah enggak? Furqah. Karena yang dia pilih dunia. Oh no. Frekuensimu kemana? Nek kayak bodoh-bodoh ke dunia nih apa sih sandene rakus lah kan. Lo kan ngoten. Tapi saya syukur sama istri yang saya sekarang tuh enak lah. Dalam arti sak pati mikir. Ono ora tau nyapu-nyapu ora masalah. Ono bocah kok nyapu-nyapu dadi ganjarane kan gitu kan. Jadi bukan memanfaatkan momen, tapi memang seperti itu yang kita cari. Alhamdulillah, saya itu masih proses. Salah satunya bikin kitab. Ini dongak kemauan, ada kitab Majma' al-Lataif al-Arsyiyah itu kan, yang sholawatnya Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi itu mau saya terangkan dalam bahasa Jawa. Kalau saya sudah di depan laptop berjam-jam, itu gak ngaruh-ngaruh Mbak Una. Diem aja. Bah, pun dah. Durung mah, pengen apa? Jeruk panas, ya siapkan. Kayak gitu-gitu. Gak ngomel-ngomel gitu loh. Walaupun dulu pas ketika PDKT ngomel-ngomel yang minta ampun ya. Tapi sekarang wajar. Rapi kabar sih dari Enak Gus. Rapi ku enak. Ya Allah. Iki sing merapi rak sida. Mboten Gus, enggak mau dibahas. Bon. Ngasrin. Ya Allah. Wah ini udah sampai jam setengah 11 sudah 1 jam lebih berapa? 1 jam 20. Keren. Tepuk tangan dulu. Ya Allah. Kayaknya ada pertanyaan lagi terakhir banget. Kalau saya sudah selesai. Mungkin cukup. Kita cuman satu aja titip kepada Mas Fakih, Mas Nawir, tolong kami yang ada di sini khususnya Abia dielingi entah dalam bentuk doa. Yang paling penting doa bisa nyambung. Dan saya harap bukan menjadi pertemuan terakhir, kedepannya aktu sing gini sampean atau sampean yang kesini ya. Dan jangan lupa kita ada Ahad Baik, ada Jumat Legi, Bu. Kapan moro rene gitu. Tempat kita sediakan. Tambah lagi satu Gus. Podcast biar kesini. Gini jauh tapi wangel ya. Nggak aman Gus. Mas Toya. Jadwal hataman pun kathah. Niki kan wayah. Dan ngapunten kayak gitu di sini nggak ada fulusnya tapi manfaat insya Allah. Gandulan morot gitu. Kembali lagi Mas Kimbul. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim kita sudah berada di penghujung acara. Nah, untuk para kalian yang mendengarkan, melihat, bisa menyimpulkan karena ini terlalu banyak mutiara ya. Bukan mutiara dalam kerang. Mutiara dalam kerang rusak kan. Yuk, kita bisa mengambil kesimpulan dari mungkin Fir'aun, terus Nabi Musa, Nabi Hud, terus tentang pernikahan. Jadi paket komplit itu bisa dikawinkan antara pengetahuan dan bisa menimbulkan sebuah knowledge atau pengetahuan yang baru untuk kita. Oke, sebelumnya
saya host di sini, tapi alhamdulillah malah ngapunten Gus. Enggak, tapi manfaat enggak kita obrolan ini? Manfaat. So, nilainya berapa? Daging apa? Ini daging, rendang semua ini. Mungkin butuh es lah ini. Oke, silakan kalau yang mau subscribe terus mau Harus. juga harus. Share wajib ya. Karena Anda menonton gratis, kita di sini ngomong berkeringat. Oke, saya tutup. Menghilang. Habis ini menghilang. Nanti lah salam dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.